Kata Exco PSSI, Arya Sinulinga soal rumor PSSI bakal tambah pemain naturalisasi selain Ula Romeni. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjawab rumor akan ada pemain naturalisasi tambahan setelah Ula Romeni. Ia memberi sinyal untuk saat ini sudah ada sekitar 3 nama lain di luar penyerang FC Utrecht itu. Romeni saat ini sedang menjalani proses naturalisasi, kans terbesarnya dapat membela timnas Indonesia baru pada Maret 2025. Arya menyikapi berbagai rumor terkait bakal ada tambahan pemain naturalisasi lainnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami optimalkan yang ada dahulu, sekarang belum optimal, namun soal tambahan pasti ada pemain baru lagi, kata Arya dalam wawancara one-on-one Sindonews TV. Pria berkacamata itu mengatakan, dalam waktu dekat PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk skuad Garuda. Hal itu agar timnas Indonesia lebih baik ke depan karena sedang berjuang dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Evaluasi tersebut berlandaskan kekalahan tim asuhan Shin Tae-yong dari timnas Filipina dengan skor 1-0 dalam fase grup Piala AFF 2024. Kami akan melihat taktik dan strategi, itu semua dievaluasi, ujar Arya. Pengoptimalan pemain yang ada harus optimal, enggak boleh enggak, imbu pria berkacamata itu. Jadi kalau terus tambah pemain keturunan namun tidak digunakan dengan baik, ya bisa dibilang sia-sia, tegas Arya. PSSI dikabarkan akan kedatangan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Sederet nama bakal menjalani proses naturalisasi terlebih dulu pada bulan Maret mendatang. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran pemain diaspora akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia. Piala AFF sudah selesai, kita tersingkir di fase grup, apakah puas? Ya tentu tidak, namun ya inilah sepak bola, kita fokus lagi ke kualifikasi, ucap Arya. Apakah ada yang baru proses naturalisasi ini? Ada sih tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah, dokumennya lagi kami siapkan, ujar Arya Sinulinga dari kanal YouTube-nya. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, sambungnya. Media Australia, Sydney Morning Sport, turut menyoroti rencana PSSI menambah pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Mereka bahkan melakukan penelusuran perihal siapa saja pemain yang kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Indonesia akan menaturalisasikan banyak bintang lagi dari Eropa, menantang tim Australia. Banyak bintang baru yang diperkirakan akan menjadi WNI pada Maret nanti, tulis Sydney. Kekalahan mereka di Piala AFF menggunakan mayoritas pemain asli sepertinya membuat Federasi Indonesia kecewa, lanjutnya. Timnas Australia harus bersiap dari sekarang. Indonesia tentu akan memberikan kejutan besar dengan banyaknya pemain naturalisasi baru, tegasnya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengemukakan mayoritas warga Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dengan angka mencapai 71,5%. Ada 71,5% warga nasional yang setuju terhadap kebijakan naturalisasi, tetapi ada 13,5% yang kurang setuju atau tidak setuju, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara pemaparan rilis Temuan Nasional Indikator Politik Indonesia bertema, Sikap Publik Terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas, yang diikuti secara virtual di Jakarta, Selasa. Survei nasional itu dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sebanyak 1.200 orang atau responden yang memiliki toleransi kesalahan, margin of error, sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kualitas kontrol terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dan tidak ditemukan kesalahan berarti. Burhanuddin menjelaskan, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa sebanyak 53,7% warga mengetahui tentang naturalisasi, sedangkan yang tidak tahu sebanyak 46%. Ketika responden ditanyakan mengenai sikap mereka terhadap kebijakan naturalisasi, kata dia, mayoritas warga menyatakan setuju dengan angka 71,5%. Lebih lanjut, Burhanuddin menjelaskan, dari sisi jumlah pemain, mayoritas warga juga setuju dengan jumlah pemain naturalisasi yang banyak yakni mencapai 54,5%.
Warga yang setuju tidak mempermasalahkan banyak pemain naturalisasi asalkan bisa meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, kata dia, banyak juga warga yang menilai jumlah pemain naturalisasi timnas sepak bola sudah terlalu banyak sehingga seharusnya memprioritaskan pemain asli Indonesia mencapai 31,5%. Jadi kebijakan naturalisasi secara umum mereka sepakat, tetapi kalau bicara jumlah mulai ada perubahan sikap warga, ujarnya. Burhanuddin menjelaskan, dalam survei itu juga ditemukan bahwa pro dan kontra jumlah pemain naturalisasi tidak terkait dengan apresiasi terhadap kualitas permainan timnas saat ini. Mayoritas warga menilai permainan timnas saat ini sudah bagus dengan angka mencapai 80,3%. Hal itu berarti bahwa kebijakan naturalisasi pemain mendapat pengakuan dari mayoritas warga dalam memperbaiki kualitas permainan timnas. Gimana menurut kalian? Apakah perlu timnas diisi full pemain keturunan? Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia di bulan Maret 2025. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk menambah tentu ada, Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, ucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan. Dan bisa merubah semuanya, tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan sebelum menjamu Australia sudah ada, imbuhnya. Ulah sudah pasti, namun itu tidaklah cukup, kita masih membutuhkan 3-5 pemain berlabel grade A, tegasnya. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Akan ada beberapa pemain lagi yang akan saya hubungi, tunggu saja, ucap Erick Thohir. Untuk namanya, saya tidak akan pernah memberitahu terlebih dulu sebelum pemain datang ke sini, lanjutnya. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026. Kami mempunyai standar yang tinggi, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, ini selangkah lagi masuk Piala Dunia, tutur Erick Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Shin Tae-yong, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erick Thohir. Sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi pemain keturunan berposisi penyerang, yakni Ula Romeni. Uladil, ada 2 nama lagi yang kami bicarakan, 1 penyerang dan 1 lagi pemain tengah, kata Erick Thohir. Pemain tersebut bermain di Liga Top Eropa, 2 pemain tersebut masih muda, ini untuk jangka panjang timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Tapi tunggu dulu ya, saya pastikan bulan Maret mendatang akan ada pemain baru yang akan debut, terangnya. Lanjut Erick Thohir, PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi proses dari Ula, tim Gepens dan Dion Mars. Kami selesaikan dulu proses naturalisasi, Ula, Dion dan Gepens, ucap Erick Thohir. Sementara itu, untuk 2 pemain keturunan lainnya juga sedang diupayakan Erick Thohir secepat mungkin. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tersebut bisa berjalan lancar. Sehingga, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 20 dan 25 bulan Maret tahun depan. Semoga proses naturalisasi semua pemain bisa berjalan lancar. Pada bulan Maret tahun depan semoga semua sudah siap, tegas Erick Thohir. Meski proses naturalisasinya belum dimulai, namun pemain 27 tahun itu tetap menjadi banyak perbincangan di media Asia, tak terkecuali Jepang. Banyak rumor di medsos jika bergabungnya gelandang 27 tahun itu ke timnas Indonesia, serta beberapa pemain naturalisasi lainnya membuat perubahan pandangan tim Asia seperti Jepang. Natho Sport mengatakan bahwa mereka heran Indonesia terus menyiapkan diri dengan menambah pemain keturunan top Eropanya. Kekuatan Indonesia akan terus bertambah, pemain keturunan top Eropa terus berdatangan, tulis judul artikel Natho Sport. Indonesia tentu akan menyiapkan kekuatan yang jauh lebih baik dari pertandingan sebelum-sebelumnya, tambahnya. Terbaru ada nama Jairo Riedewald, pemain berposisi gelandang yang bermain untuk klub Antwerp Liga Pro Belgia, yang akan memperkuat timnas Indonesia, lanjutnya. Tentu ini akan menjadi ancaman untuk Jepang, Indonesia sekarang tidak bisa dianggap enteng, mereka akan memberi kejutan, tegas Natho Sport.
Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut. Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, Timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 3, mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik, salah satunya, pelatih Shin Tae-yong akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Australia. Masyarakat Bahrain panik Timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Mereka pun melempar kritik kepada Federasi Sepak Bola Bahrain karena masih saja terdiam dengan kondisi ini. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar Timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan Timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai Timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk Timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di Timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang, tegasnya. Ki-Jana Hoever merupakan pemain yang berposisi sebagai bek di Liga 1 Perancis bersama AJ Auxerre. Nama Ki-Jana Hoever kini dikaitkan dengan peluang memperkuat Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Isu Ki-Jana untuk memperkuat Timnas Indonesia menguat di platform X dan Instagram. Muncul kabar bahwa Ki-Jana bahkan sempat berkomunikasi dengan PSSI pada tahun 2021 lalu. Namun demikian, kepastian mengenai keputusan Ki-Jana membela Indonesia masih belum jelas. Saat ini Ki-Jana Hoever terdaftar sebagai pemain Wolverhampton Wanderers, ia juga tengah melalui masa pinjaman dengan AJ Auxerre, klub Liga 1 Perancis. Lantas, seperti apa profil Ki-Jana Hoever dan peluang mainnya bersama Timnas Indonesia? Ki-Jana lahir pada 8 Januari 2002 di Amsterdam, Belanda. Itu artinya, Ki-Jana akan segera menginjak usia 23 tahun mulai bulan depan. Ia dirumorkan memiliki darah Indonesia, Belanda dan Suriname. Adanya darah Indonesia ini memicu PSSI untuk melakukan pendekatan kepada Ki-Jana Hoever. Sementara itu, karir sepak bola Ki-Jana dimulai dengan memperkuat Youth Ajax. Pada 2018, Ki-Jana pindah ke Liverpool U18, selepas itu, ia naik level ke Liverpool U23 hingga 2019. Pada musim 2020 ia menandatangani kontrak bersama Wolves dengan harga 170,34 miliar. Namun untuk mendapat menit bermain dan pengalaman yang lebih banyak, Ki-Jana pun dipinjamkan ke PSV Eindhoven pada musim 2022, musim 2023 ia sempat dipinjamkan ke Stoke City dan sekarang Ki-Jana tengah menjalani masa pinjaman di salah satu klub Liga Perancis, AJ Auxerre. Dilansir dari Uhoskoret, Ki-Jana Hoever punya beberapa kelebihan, seperti dribbling, tackling, passing, dan kontrol bola. Berkaitan dengan peluang main Ki-Jana bersama Timnas Indonesia, hal itu kemungkinan belum begitu terbuka dalam waktu dekat ini. Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari PSSI untuk memulai proses naturalisasi Ki-Jana Hoever. Namun pemain yang memiliki tinggi badan 183 cm ini dapat menjadi salah satu pilihan di lini belakang Timnas Indonesia. Ia kemungkinan akan bersaing dengan beberapa bek lokal ataupun keturunan, seperti Rizky Ridho, Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
tampaknya masih belum menyerah untuk mencari pemain naturalisasi baru. Rumornya Shin Tae-yong bakal panggil Jairo Riedewald dan Tristan Gojjer jelang laga melawan Australia mendatang. Meski keduanya belum memulai proses naturalisasi akibat cedera yang dialami, kabar terbaru menunjukkan tanda-tanda positif dari pemulihan mereka. Jika semua berjalan lancar, keduanya bisa segera memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Yus Anugraha pada Agustus 2024, Tristan Gojjer mengungkapkan bahwa ia sudah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. Di sisi lain, Voetbal International melaporkan bahwa Jairo Riedewald sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun, proses naturalisasi keduanya belum bisa dimulai lantaran cedera yang mereka alami. Tristan Gojjer, yang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PC Zwolle, mengalami cedera lutut pada awal musim 2024-2025. Cedera ini memaksa Gojjer absen cukup lama, dengan perkiraan waktu pemulihan antara 9 hingga 12 bulan. Situasi serupa juga menimpa Jairo Riedewald, pemain Royal Antwerp FC, yang sempat harus menepi akibat cedera. Cedera ini membuat Jairo harus fokus pada pemulihan sebelum dapat memulai proses untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar terbaru membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Akun Instagram resmi PC Zwolle membagikan momen Tristan Gojjer yang sudah kembali berlatih bersama tim. Pemain berusia 20 tahun ini terlihat fokus pada latihan penguatan, terutama di bagian lutut, yang menjadi titik cedera sebelumnya. Gojjer dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat beroperasi sebagai fullback kanan, kiri, maupun bek tengah. Kehadirannya akan menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan Indonesia, yang kerap menjadi sorotan dalam beberapa laga terakhir. Sementara itu, Jairo Riedewald juga sudah kembali bermain bersama Royal Antwerp FC. Pemain yang dapat bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemulihannya. Jika kondisinya terus membaik, Jairo siap memulai proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI kemungkinan besar akan memulai proses naturalisasi kedua pemain ini begitu mereka dinyatakan pulih sepenuhnya dan siap tampil di lapangan. Tidak menutup kemungkinan, naturalisasi Tristan Gojjer dan Jairo Riedewald akan dilakukan bersamaan dengan pemain FC Utrecht, Ula Romeni, yang juga sedang dalam radar PSSI. Keputusan Shin Tae-yong untuk memasukkan nama Gojjer dan Riedewald ke dalam daftar pemain yang diincar menunjukkan keseriusan pelatih asal Korea Selatan ini dalam memperkuat skuad Garuda. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal berbakat, ST berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di level internasional. Berita tentang pemulihan cedera Tristan Gojjer dan Jairo Riedewald pun memancing beragam komentar dari netizen. Jairo kalau kemarin gak cedera, dia udah ke Indonesia, seharusnya dia berbarengan dengan Dix dan Eliano. Jairo fokus pemulihan dulu, cetus salah satu netizen. Indonesia butuh gelandang lagi, untuk tandem dengan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia, terangnya. PSSI belum menyerah bahwa Ivar Jenner bela timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Hal ini disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menyatakan pihaknya terus berusaha agar Ivar Jenner bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Pasalnya, kehadiran pemain itu akan menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Tak ayal, komunikasi saat ini terus dilakukan PSSI dengan klub Ivar Jenner. Menurutnya, klub Ivar itu belum memberi kepastian apakah akan melepas ke timnas Indonesia atau tidak. Ya, komunikasi kan tetap jalan, tapi kita serahkan sama klub, kata Arya Sinulinga di Jakarta, Senin 16 Desember. KTA sangat butuh sosok Ivar Jenner di lini tengah, 3 pertandingan kemarin kita bisa lihat bagaimana permainan lini tengah timnas, sambungnya. Jika kita lolos semifinal kita akan berusaha sebaik mungkin, semoga saja bisa, tegas Arya. Menarik menantikan kelanjutan usaha PSSI membawa Ivar Jenner untuk bisa main di Piala AFF 2024. Pemain keturunan, Milan Van Ewijk mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bela timnas Indonesia 100%, meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Milan Van Ewijk merupakan satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain 24 tahun ini belak-belakan mengungkapkan alasannya belum 100% ingin membela timnas Indonesia. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka, PSSI. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, diucap Van Ewijk saat wawancara dengan RTV Oost. Menurut Milan Van Ewijk, masih terlalu dini untuk menentukan harus membela timnas Indonesia sekarang.
Hal itu karena dirinya masih ingin fokus ke timnya terlebih dahulu, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke timnas Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat, imbu pemain Coventry City tersebut. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya sesuatu bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat. Dilanjut pemain yang berusia 24 tahun ini. Lebih lanjut, Milan Van Ewijk menegaskan akan fokus dengan perkembangan diri sendiri, terutama bersama Coventry City. Saya ingin fokus ke klub terlebih dahulu, berkembang, bekerja keras agar bisa lebih baik lagi, tegas Van Ewijk. PSSI mengakui bahwa masih bernegosiasi dengan pemain keturunan yang memiliki nama besar. Siapakah dia? Timnas Indonesia akan ketambahan pemain grade A, yakni sosok Ula Romeni yang sedang mengurus proses naturalisasi. Setelah mendapatkan jasa pemain FC Utrecht tersebut, PSSI masih belum akan berhenti menambah kekuatan untuk skuad Garuda. Exco PSSI, Arya Sinulinga membocorkan bahwa akan ada nama besar yang didatangkan, pihak federasi kini bahkan telah melakukan negosiasi. Ada beberapa nama, tapi ada yang sudah sepertinya akan kita urus, tapi soal siapa, tapi yang nama besar masih negosiasi. Ada juga yang enggak begitu dapat negosiasinya, kitanya ya udahlah, ucap Arya dalam Siniar Sport 77. Adapun nama pemain yang dimaksud, Arya memang tidak mengungkapkan, namun memang ada pemain keturunan yang memiliki nama besar di Eropa. Misalnya Kenzo Goldmin yang pernah bermain untuk Excelsior Rotterdam, AS Alkmaar dan kini berkarier di Derby County. Kemudian ada Miliano Manhoef yang bermain di Stoke City, sayap kanan ini telah mencicipi kompetisi sekaliber EFL Cup. Ada juga pemain dari Serie A yang berposisi sebagai penyerang, ia adalah Tijani Noslin, pemain yang memiliki market value cukup tinggi 173,82 miliar. Lalu ada nama baru, yaitu Daniel Hodoeki yang juga punya darah Indonesia, ia adalah pemain Union Berlin Liga Jerman. Patut dinantikan siapakah pemain keturunan yang memiliki nama besar tersebut dan kini sedang bernegosiasi dengan PSSI untuk membela timnas Indonesia. Kenzo Goldmin ungkap peran netizen yang bikin dirinya ingin bela Indonesia ketimbang tunggu panggilan Belanda. Kenzo Goldmin berbicara tentang alasannya yang mungkin bakal jadi penyebab dirinya dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia, ketimbang menunggu panggilan dari Belanda. PSSI masih terus melakukan naturalisasi terhadap para pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Belanda. Nama berikutnya yang berpotensi dinaturalisasi adalah Kenzo Goldmin. Meski belum diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir, sang pemain yang kini membela Derby County FC telah berbicara terang-terangan. Kenzo Goldmin yang masih berusia 22 tahun dan dia bermain di Liga 1 Inggris bersama Derby County. Meski masih mungkin menanti panggilan dari timnas Belanda, Kenzo Goldmin mengaku tertarik bela timnas Indonesia. Kenzo sejatinya belum mengambil keputusan final. Meski begitu, dia menjadi ingin membela skuad Garuda karena peran dari para netizen Indonesia. Itu sangat menarik, saya menerima DM, Instagram, pada setiap hari dari orang Indonesia, kata Kenzo, sebagaimana dilansir dari Football Talent. Itu sangat menarik dan benar-benar indah, Anda bisa benar-benar menjadi panutan, ada begitu banyak orang, di Indonesia, jadi itu tentunya adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya pikir, tak akan menyesal jika Indonesia menjadi pilihan bagiku, tegasnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur timnas Indonesia mengukir perjalanan awal yang bagus di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan usai timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas Myanmar di laga perdana Grup B. Erick bersyukur karena timnas Indonesia bisa melewati rintangan pertamanya dengan hasil positif. Sebab, dia sadar betul laga pertama di setiap turnamen jadi pertandingan yang berat. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujar Erick dalam keterangannya, Senin, 9 Desember 2024. Erick Thohir juga menilai bahwa kemenangan ini menjadi awalan yang bagus bagi timnas Indonesia. Terlebih, skuad Garuda dihuni oleh pemain muda yang pastinya akan menambah kepercayaan diri mereka. Awal yang bagus. Apalagi timnas di ASEAN Cup ini didominasi pemain-pemain yang banyak bermain di liga. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, ucap Erick. Kendati begitu, Erick tak ingin timnas Indonesia berpuas diri begitu saja. Dia berharap para pemain bisa terus meningkatkan performa permainannya di ajang bergengsi di Asia Tenggara ini.
Semoga para pemain timnas Indonesia yang merupakan paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkat performanya. Itu Tur Erick Thohir.